Welcome back to my YouTube channel. Jadi di episode kali ini gua mau spill tempat thriftingan gua di Amerika Murah, ya di Pasar Loa dan di surganya thrifting Osaka yang biasanya kalian tanya ke gua, "Bang, tempatnya di mana? Bang, lokasinya di mana? Itu di mana, Bang? Inilah itulah." Nah, jadi gua akan bikin konten tempat rekomendasi yang menurut gue ya, yang pernah gue masukin, yang pernah gue tempat untuk thrifting, gue pernah thrifting di situ. Jadi ini pengalaman pribadi gue aja, gue share ke kalian gitu. Jadi ntar kalau ada yang lebih cakep gitu, ntar kalian komen di kolom komentar. Jadi ini tempat thriftingan di Amerika Murah, rekomendasi menurut gue. Oke. Seperti biasa, tanpa basa-basi kita gas aja ke videonya, oke? Oke guys, yang pertama karena yang ini deket dari arah jalan gua menuju tempatnya, jadi yang pertama ini ada Jam Vintage Shop. Itu menurut gua udah keren sih, cakep sih di situ. Jadi gua mau nyoba masuk, gua kasih tahu kayak apa di situ. Ini yang pertama ya. Udah gue akan masuk. Oke guys, tempatnya seperti ini. Ini ramai banget, penuh banget. Ini yang dulu aku pernah trip di sini itu, yang banyak temu naskah itu ya di sini. Oke guys, yang kedua itu ada di Lake Club. Nah di sini itu menurut gua benar-benar gila sih barangnya, cakep-cakep banget di dalam sana itu. Cuman harganya ya nggak ngotak. Gua sedikit spill aja ya, gua coba masuk aja. Ya nggak lama sih di sini karena gue udah tahu harganya, gue udah pernah masuk di sini. Kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya. Di sini tuh benar-benar parah cuy. Ya kan, 1 jutaan kayak gini lah. Itu ada lantai 2-nya. Cuman sama aja sih. Harganya yang gue maksud sama aja. Ini nih barangnya gila, ini Nike vintage semua. Ini kalian bisa lihat tag-tagnya enggak? Itu gila parah. Tapi gua sepil aja ya satu. Harganya berapaan? 500.000. Lumayan loh ini. Nah, kenapa gua bilang lumayan, kan harganya kayak gini. Harganya ya nih 600.000, tapi cuma bener-bener ini vintage gitu. Nah kalian bisa lihat kan, ini semuanya loh. Kalau mau nyari yang warna apa, nyari warna putih bisa. Ini banyak loh, nih vintage ya kan, US. Nih looknya kayak gini, Alaska Woman Room, ini cewek. Ini gue spill dulu harganya berapa nih. Ya 500.000.
Oke guys, next store ada favorit store gua, Wego Vintage. Nah di sini tuh menurut gua gila parah, ini keren-keren banget. Ini nggak bisa no debat. Sebelum itu kalian pasti turun tangga guys. Jadi gua mau masuk, gua liatin aja kayak gimana di dalamnya. Oke. Wait guys, gua ketemu celana Carhartt 1.500.000. Tapi yang bikin gua salfok itu ini sih. Ini yang bikin gua salfok. Ini harganya sekitar sama sih 100.400.000 ini Carhartt. Cuman ini pas cuma. Mana gua udah baru beli celana ini kan. Jadi kayak yang ini next time kali. Serius ini pas loh. Anjir emang. Ya kalau belum rezeki ya gini. Tapi ini bener-bener banyak loh karena kalian kalau pengen nitip aku bisa sih. Tapi aku bener-bener spill harganya itu segini, aku nggak bohong. Ini harganya 1.400.000-500.000an lah. Ini full Carhartt guys, serius ini. Kalian bisa lihat sendiri kan, gua spill ini di Wego kayak gini, gila emang. Ini ya kan, janganlah, di sini masih banyak jutaan harta karun cuy. Wah gila loh ini celana gak ngotak sih gua. Kalian inget gak, aku dulu pernah beberapa bulan yang lalu kesini itu ngomong kalau akan banyak t-shirt di sini. Itu real cuy, ya kan. Emang bener kalau udah di musim panas itu t-shirt semuanya keluar. Nah, oke guys, ini next store ada Travis Style. Menurut gua di sini itu harganya oke ya. Barangnya juga lumayan random di sini. Kalian bisa masuk di sini, menurut gua oke sih. Menurut gua udah pernah masuk, cuman gua malas masuk cuy. Tapi menurut gua oke. Dan di sini juga masih banyak banget tempat thrift di daerah sini. Itu masih banyak banget, cuman ya menurut gua ya yang dia budget kayak gua gini lumayan sih. Oke, kita next ke store selanjutnya. Oke guys, jadi di sini ada Grizzly.
dimana itu menurut gua tempatnya cakep sih di sini. Barang-barangnya juga oke, lumayan. Jadi gua nyoba masuk aja kali biar kalian tahu gitu. Kalau gua ngomong doang, ntar kayaknya kalian nggak percaya. Di sini ini dutanya kue nastar, bukan Joey. Ini dutanya dessert nastar. Parah sih syaratnya di sini banyak. Oke, jadi gua mau next ke store berikutnya. Oke guys, di sini mungkin ini store terakhir ya. Ini pun gua belum pernah masuk di store ini. Ada Loeco itu, kalian bisa baca sendiri kan. Gua mau nyoba masuk karena gua juga kepo guys. Yaudah, gua masuk aja daripada kepo. Kalian kepo, gua kepo, sama-sama kepo. Kita masuk. Wow, kita disuguhin tangga. Kita lihat ada apa di dalam. Gue juga pertama kali cuy di sini. Wow, nice. Jadi guys, menurut gue tempatnya di sini itu ya terusnya sama aja kayak ada Fruit of the Loom kayak gini ya. Nih apa, kompetitor dari US juga, ini looknya kayak gini, tapi cuman harganya berapa ya, kita belum spill lah. Ini harganya worth it sih, sama aja 400.000 sama ya. Ini sama aja, NFL gini. Ini dari US juga tagnya nih. Kalau bisa lihat harganya 400-an ribu. Ya menurut gua sama aja, nggak beda jauh ya. Men sih, worth it buat kalian yang pengen thrift di tempat ini ya, silahkan. Keren kok tempatnya. Siapa tahu kalian datang ke sini tuh justru nemu
ketemu apa ya, barang-barang yang benar kalian suka gitu. Ini murah loh, 2000-an, 200-an ribu, tapi looknya gue gak suka. Ya udahlah. Oke, thank you. Halo guys, kontennya cukup sampai di sini aja karena ya menurut gua itu tempat yang ya udah rekomen menurut gua ya. Jadi yang pernah gua thriftingin ya di situ-situ doang. Sebenarnya sih masih banyak ya tempat-tempat di mana thrifting gitu. Cuman apa ya? Gua nggak terlalu banyak waktu gitu di sini. Nggak semuanya juga gua masukin. Jadi thank you banget. Dan ini lupa gua. Kalau ada tempat yang menurut kalian lebih bagus, lebih keren, lebih dari yang gua spill, kalian komen di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sharing gitu. Tempat yang ya oke di sini biar teman-teman kita pada tahu gitu. Jadi buat kalian jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe dulu channel gua, support gua sampai 1000 subscriber. Dan see you the next video. Bye bye.